Salam sejahtera, Tuhan menyertai kehidupan kita. Selamat siang, selamat lagi kita mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen yang disampaikan oleh Ibu Guru Agama Jane Goniwala STH MPDK bagi siswa kelas 9, 1, 2, 3, dan 4. Oke, semua sehat-sehat. Nah, mari dengan sukacita, dengan kesiapan kita ikuti pelajaran ini. Jangan cuma tuh di baru-baru masuk masa pandemik itu. Sekarang Ibu lihat so mulai tak kurang-kurang tuh siswa yang mau ikuti pelajaran ini. Mari so tidak lama semua ujian ini. Jadi kemungkinan di bulan November kita akan ujian semester ganjil di tahun pelajaran 2020-2021. Oke siswa, mari kita ikuti lanjutan dari pelajaran minggu lalu, yaitu tema gereja yang memperbaharui diri, dengan tujuan untuk menyebutkan sejumlah contoh bagaimana gereja dapat berubah dan mengajarkan kepada orang Kristen dan semua orang bagaimana berubah demi kehidupan bersama yang lebih baik. Dan ikut yaitu menyusun kegiatan-kegiatan bersama untuk perubahan di dalam dirinya maupun di dalam gerejanya. Jadi ada beberapa materi ini dalam kita ikuti, dan dalam pembacaan Alkitab, bahan Alkitab ya masih sama dengan tuh minggu lalu, yaitu ada dalam kitab Yesaya pasal 43 dan kitab Yoel pasal 2 ayat 17 sampai 19, dan kitab Yesaya tadi 43 ayat 19 dan 20. Dan baiklah kita angkat satu pujian dengan pujian. Mari kita bersukaria. Semua tahu toh ya, di rumah mari kita pujian. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah siang dan malam. Pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 12 November tahun 2020, kami sebagai siswa SMP Negeri 7 Manado kelas 9, 1, 2, 3, dan 4 akan lagi mempelajari pelajaran agama Kristen. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat marifat dari surgawi, agar supaya pelajaran ini akan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari yang Engkau tempatkan di lingkungan di mana di tempat kami berada. Tolong Tuhan bagi siswa ini yang akan mengikuti dengan penuh sukacita, ada kesiapan dalam mempersiapkan akan masa ujian tahun pelajaran 2020-2021. Kami juga sebagai pendidik, berikan Tuhan agar supaya kami Tuhan diberikan hikmat untuk dapat membagikan ilmu kepada mereka. Inilah kami yang datang berseru meminta pertolongan dalam nama Yesus. Amin. Baiklah siswa, kita akan membaca dalam kitab pada minggu lalu Yesaya 43 ayat 19 dan 20. Dan sekarang kita baca dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua.
Siswa, sekali lagi kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai 19. Firman Tuhan berkata, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu, yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Jadi dalam materi ini lanjutan dari minggu yang lalu tentang gereja yang memperbaharui diri. Jadi umat Allah yang berubah, umat Allah yang selalu berubah. Tuhan tidak ingin umatnya tetap hidup, maka gereja dan umat Allah pun harus ikut berubah pula agar mampu menghadapi dan bertahan dalam perubahan-perubahan tersebut. Nah, perubahan ini juga dikerjakan oleh Allah sendiri dalam kitab Yesaya. Tuhan Allah berkata demikian, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan dan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Jadi kata-kata ini yang disampaikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel yang hidup di pembuangan Babel. Mereka hidup merana dan menderita karena tinggal di negeri asing. Jadi apa yang tampak di hadapan mereka seolah-olah padang gurun dan belantara saja. Tidak ada kehidupan. Namun Israel tidak akan lebih lama lagi menderita. Tuhan akan membebaskan mereka. Tuhan akan menciptakan pembaruan. Dan Israel yang dibebaskan akan menjadi Israel yang baru. Umat Allah yang taat. Itu pertama, pembaharuan umat Allah. Pembaharuan selalu menjadi tema penting dalam pesan-pesan Tuhan Allah kepada umat Israel. Dalam Yosua pasal 24 dikisahkan bahwa Yosua mengumpulkan bangsa Israel di Sikem. Jadi Yosua sudah lanjut usia dan ia tahu bahwa sebentar lagi ia harus meninggalkan bangsa itu. Yosua khawatir karena bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala dan mudah sekali berpaling dari Tuhan. Oleh karena itu, Yosua mengisahkan kembali perjalanan bangsa itu sejak pertama kali Tuhan memanggil Abraham dan merencanakan pembentukan bangsa Israel. Nah, itu tentang pembaruan umat bagi Yosua. Jadi mendengarkan kata-kata Yosua, selalu bangsa Israel menjawab, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Apa yang dilakukan oleh Yosua di sini adalah mengajak bangsa Israel untuk melakukan pembaruan perjanjian mereka bersama Tuhan. Jadi pembaruan perjanjian itu dan ikatan dengan Allah juga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Jadi dalam kebaktian kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, yaitu kebaktian hari Minggu, banyak gereja atau jemaat diajak untuk mengikrarkan pengakuan iman.
Kalau orang Kristen ada pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Konstantinopel. Nah, jadi ini juga dalam pengakuan ini, ya, untuk pengakuan ini adalah suatu bentuk pembaruan perjanjian kita dengan Tuhan. Nah, itu pembaruan umat Tuhan. Kemudian gereja-gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, pada hari Pentakosta di Yerusalem, para murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Jadi dengan pencurahan ini mereka menjadi umat Allah yang baru. Nah, inilah gereja yang terbentuk sebagai penggenapan nubuat Allah dalam kitab Yoel. Seperti yang kita boleh baca tadi, yaitu dalam Yoel 2 ayat 17-19. Nah, sekarang gereja yang diperbaharui. Nah, gereja sebagai umat Allah juga terus-menerus mengalami pembaruan. Terkenal pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther memangkukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Nah, dalam 95 dalilnya itu Luther menuliskan hal-hal lain, yaitu tentang penyalahgunaan kekuasaan kepausan, nepotisme, penjualan jabatan, penjualan surat-surat pengampunan dosa, dan lain-lain. Jadi Luther menentang kata-kata Johann Tetzel, seorang imam Dominikan yang mengatakan bahwa begitu uang jatuh berdenting di kotak persembahan, pada saat yang sama pula jiwa di api penyucian terbang ke surga. Nah, itu gereja yang diperbaharui. Dan berikut pembaharuan melalui gerakan Pentakostal. Nah, gerakan Pentakostal yang melahirkan gereja-gereja Pentakosta dan karismatik itu muncul di Amerika Serikat pada tahun 1901 ketika Agnes Uzman menerima karunia berbahasa roh di Topeka, Kansas. Nah, jadi gerakan ini muncul dari kelompok Metodis ketika sejumlah orang merindukan kegairahan dan kesederhanaan dalam beribadah, karena ibadah gereja pada waktu itu menjadi sangat formal dan kaku. Jadi sama seperti apa yang terjadi pada hari Pentakosta ketika gereja perdana terbentuk. Gereja ini juga menekankan karunia-karunia roh yang dapat dimiliki oleh siapa saja. Jadi orang tidak perlu mendapatkan pendidikan teologi untuk dapat menjadi pendeta dan pengkhotbah di gereja. Karena itu banyak pemimpin gereja Pentakostal yang tidak mendapatkan pendidikan teologi secara formal. Kalaupun ada, biasanya hanya sedikit saja. Ya, keadaan ini sudah semakin berubah sekarang, khususnya ketika kesadaran akan pentingnya pendidikan teologi sudah semakin berkembang dan dirasakan sangat dibutuhkan. Dan yang kelima, yaitu gereja yang terus-menerus memperbaharui diri. Nah, ada satu semboyan yang terkenal di kalangan gereja-gereja reformasi yang berbunyi Ecclesia Reformator, Ecclesia Semper Reformanda, atau yang biasa disingkat menjadi Semper Reformanda saja. Artinya, gereja yang diperbaharui adalah gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya. Kita sudah melihat bagaimana pembaruan terus-menerus terjadi di dalam gereja, karena gereja terus-menerus menghadapi dengan tantangan-tantangan yang baru. Jadi pembaruan adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, termasuk gereja. Tanpa pembaharuan pasti akan terjadi kemusnahan, seperti yang dialami oleh dinosaurus yang gagal menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan alam di sekitarnya. Dalam sejarahnya, gereja telah berulang kali diperhadapkan
dengan tantangan-tantangan yang berat. Jadi gereja berhasil berubah dan mengubah dirinya, mengoreksi kesalahan-kesalahan dengan kesalahan-kesalahan, memperbaiki sikapnya terhadap perubahan di lingkungan sekitarnya. Akan mampu bertahan, namun perubahan harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan prinsip yang jelas, supaya perubahan itu tidak terjadi hanya sekadar ikut-ikutan saja. Jadi perubahan yang sama juga perlu terjadi dalam kehidupan kita semua sebagai pribadi-pribadi Kristen, agar kita dapat ikut berjuang melestarikan kehidupan kita bersama di muka bumi ini. Jadi siswa ya boleh menerima akan materi ini dan tentu diwujud nyatakan dalam keberadaan di gereja masing-masing, yaitu baik dari GENIM, dari KGPM, dari GPDI dan ranting-rantingnya atau denominasi gereja. Di GPDI itu Tabernakel, di gereja HKBP, ya itu masing-masing ada tata caranya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di gereja itu. Jadi siswa juga terlibat itu, atau ada paduan suara, ada untuk memperbaharui dalam kehidupan sebagai gereja. Kegiatan kalau pemain band, banners, ada tari-tarian, itu adalah kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi panduan dalam kehidupan sebagai gereja, karena gereja adalah orangnya, bukan gedungnya, bukan pula menaranya, tapi gereja adalah orangnya. Kiranya dengan materi ini siswa kelas 9, 1, 2, 3, dan 4 mulai mengikuti lewat video ibu, dan ada soal yang nanti akan dibagikan melalui WA dengan harapan siswa lebih aktif. Jangan semua DP puncak di ini ujian semester, so lebih kurang siswa untuk mengikuti. So didampingi oleh orang tua, jadi mohon juga orang tua kerjasama yang baik sehingga semua orang kita diberkati oleh Tuhan. Oke, shalom, selamat siang, dan kita akan tutup dengan satu pujian dan kita berdoa. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari berdoa. Bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau tetap mendampingi dimanapun kehidupan kami berada. Dan kami Tuhan dari SMP Negeri 7 Manado, kelas 9, 1, 2, 3, dan 4, boleh menerima Tuhan bagaimana gereja yang memperbaharui diri. Biarlah Tuhan Engkau mampukan ini agar kami dapat praktekkan di dalam tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini sebagai warga gereja yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Engkau tolong terus akan kebersamaan dari pihak SMP Negeri 7 Manado, mulai dari kepala sekolah yang terkasih Ibu Sheni Wawuruntu SPD, para wakil kepala sekolah, guru-guru yang ada di kelas 7 sampai kelas 9, orang tua yang mendampingi terus anak-anak di rumah, dan saudara-saudara, biarlah diberkati kami semua. Juga tetap usaha, penjaga sekolah, dan semua keluarga besar SMP Negeri 7 Manado Tuhan. Kami pertaruhkan dalam tangan semua program yang dilaksanakan,
bisa sukses dan berhasil karena dengan campur tangan Tuhan Allah. Ampuni dosa kami yang banyak kali kami buat dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat siang.